Lemon bisa masuk ke Valentina dan Nathan keluar. Akhirnya nih. Finally Om. Dari tadi dibahas terus. Keluar semuanya. Keluar akhirnya. Dan ini ada sedikit komen dari Mobazane. Saya rasa RRQ akan menang, line up mereka kuat sekali. Wih, kita lihat ini di game yang kedua. Game pertama masih menjadi milik dari Onyx. Apakah RRQ Osi akan bisa menyamakan kedudukan? Dan juga prediksi dari Mobazane bisa terwujud. Iya, nggak apa-apa prediksiku kalau misalnya nanti salah, yang penting samaan sama Mobazane. Asik. Dan ini dia atmosfer di area MPL Arena mendukung kedua tim yang akan segera bertanding masih di Royal Derby antara RRQ Hoshi menghadapi Onyx Esports. Oke. Siap lagi untuk menjalani di game yang kedua. Teriakan dari Kingdom, teriakan dari Sonic sudah memenuhi area pertempuran. Jadi langsung saja ini dia Land of Dawn game yang kedua MPL Arena. Wow, semangatnya luar biasa nampaknya. Tapi untuk ke-10 pemain yang akan bertanding kali ini mereka harus benar-benar semangat. Terutama untuk RRQ Hoshi jika ingin ngebalikin atau menyamakan kedudukan mereka lagi di match hari ini. Kairi dan juga Albert menjadi satu perebutan retribution yang udah pasti terjadi. Tapi Keyboy sudah mulai memberikan gangguan dengan Rafaela yang dia bawa. Yes, Rafaela di sini akan membuat salah satu titik sustain lah untuk Onyx Esports ketika mereka akan melakukan team fight ya. Karena mereka gak butuh untuk lebih banyak menggunakan flicker. Yap, sementara sekarang untuk cewek di bawah dengan sprint yang udah dia gunakan terancam seperti yang keadaan yang dia punya. Karena udah ada satu first blood yang berhasil langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Wow, eliminasinya cukup cepat, belum sampai ke arah 1 menit. Tapi dengan adanya Popol dan Kupa yang ditumbangkan, pastinya ini akan menambahkan segi gold ke arah seorang Skylar. Oke, tapi untuk Sans berada di area mid. Lenar dengan menggunakan Nathan, satu kejutan baru lagi, ada 2 marksman di dalam tim ini. Satu full physical, yang satu physical tapi magical. Pusing memang kita. Iya, Nathan apa lagi ya? Ya, tapi kali ini dari seorang Keyboy nampaknya udah mulai terkuras untuk HP-nya sendiri. Belum adanya inisiasi lebih lanjut dari seorang Albert, namun yang mungkin ini bakal jadi satu ancaman bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, ada pergerakan sekarang, namun di bawah kalau kita lihat dari minimap ada 2 orang yang memang selalu nge-push juga ke arah Popol Kupa. Kenapa? Karena di 5 menit awal, bahkan 3 menit awal itu adalah zona bermain dari Popol Kupa yang bisa menambahkan atau mengambil shield yang dimiliki oleh tim lawan plus menghancurkannya pula. Barusan ada tekanan lagi. Iya, tapi Om Nathan di area mid lane potensinya kayak gimana sih sebenarnya? Ya kalau dari misalnya Nathannya bisa dipergunakan untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Ya. Karena kita tahu bagaimana cepat dan derasnya ya. Attack speed yang bisa didapatkan oleh Nathan sekarang. Yap. Dengan stack yang bisa dikumpulkan full maksimal sampai dengan 6. Apalagi kalau memang mau bermain dengan resiko bisa ditambah dengan Inspire. Alexo Final Blow belum ada lagi satu kontes dari Retribution. Dan mereka berhasil mendapatkan juga karena dari Turtle yang pertama. Turtle pertama berhasil diamankan, berbeda dengan game sebelumnya. Tapi kali ini cewek juga masih belum menyerah bersama seorang Skylar. Popol kupayakan cukup galak, apalagi dengan adanya Skylar crossbow tanknya bisa ditahan. Efek stun akan terjadi juga, tapi VYN yang akan memberikan hal tersebut sedikit demi sedikit. Perebutan Kelomang Gold yang mungkin akan segera terjadi dari seorang Keyboy dan berhasil diamankan oleh Skylar. Yap, Kupa nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak penuh dari sisi HP-nya, tapi masih tetap bisa berada di dalam lane untuk selalu berhadapan dengan One. Udah hampir masuk menit ketiga. Ya, belum ada shield yang memang benar-benar hilang. Ya meskipun mereka kalah ya. Dari Onyx Esports mereka kalah dari sisi turtle-nya. Tapi lihat dari gold gate-nya juga hanya terkuat 300 saja. Waduh. Udah ada MU-nya tadi ingin menjapit, tapi untungnya dibalas pula. Adu-aduan tadi. Adu gasing terjadi. Tapi itu baru yang pertama kali. Mungkin akan kita lihat selanjutnya lagi ketika IM-nya di-copy ke arah Heaven Spin-nya. Yes, dan sama-sama masih cari mencoba untuk memberikan serangan terhadap Finn yang mencoba untuk kabur dari tersebut dengan Soul Boom yang ada di bagian belakang. Oleh temannya belum dikeluarkan pula, mencoba untuk langsung mengejar dengan ada satu Phantom Slash, tapi Kairinya
lagi penurunan tempo akan segera terjadi. Lemon dengan heavy spin yang udah diamankan ini bisa aja nge-trap ke arah seorang Sun. Kalau misalnya nanti udah ada backupan damage-nya mengingat Suns di setengah HP yang tersisa. Iya. Ini jarak network dikit banget ya Om. Jadi- 600. Makanya dikit banget karena dua-duanya ya udah kalau mereka kalah dari losing di satu objektif, mereka bisa dapatkan dari laning phase mereka. Seperti platingan dari gold atau bahkan dengan satu wave ini ya. Yap, mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke Udah. arah satu shield yang ada di area goal. Namun untuk kali ini udah ada pin yang mungkin terancam di bagian depan. Ada satu lagi weakness point tapi masih belum bisa dibuka. Bahkan mendadak Kairinya langsung nongol dan juga hadir. Untuk langsung bisa memberikan aksi dorongan juga dengan heavy spin yang dimiliki. Tapi dengan Needle of Flower, dia masih bisa lepas dan juga pergi dari area tersebut. Waduh, saya sekali Wow. belum berhasil ngebuka ke arah crossbow of tanknya Skylar, tapi still survive juga dengan pressure yang sedemikian rupa dibuat oleh seorang Kairi. Dan kali ini kita bakal melihat kembali ke arah item positionnya Om Wawa. Yes, defense item dibuat oleh Benedetta dari Albert dan Kairi juga pastinya dengan defense item. Retribution dimenangkan Albert. Albert. Bukan yang dapat Kiboy. Kiboy yang dapat. Kiboy loh. Oke, mencoba untuk mengejar, tapi untuk cewek punya shield sedikit, digigit gula. Tapi Albert dengan ada satu lagi Phantom Slash yang dia punya, untungnya masih bisa pergi dari tersebut. Tapi Finn mencoba untuk memaksakan keadaan, mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga nge-zoning. Di mana untuk kali ini ada 1-1 dengan Skylarnya. Sedikit demi sedikit, ingin mendapatkan satu auto turret di arah bottom lane. Pergerakannya cukup berani sebenarnya dari seorang Albert ya, berani masuk sampai ke area inner turret dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya Benedetta, mobilitasnya tinggi, kalkulasinya juga masih sangat amat baik. Blade of Despair diamankan oleh seorang cewek yang mungkin akan merubah beberapa momentum di area gold lane. Yes, meskipun cukup terlambat ya karena itu hampir di menit yang ke-6. Tapi Yeah. setidaknya dia bisa dapetin item dikala dia lagi di pressure oleh 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Yep. Betul. Itu bagus banget dan kita masih melihat sebenarnya dari Onyx Esports tertekan. Tapi ekonominya tidak tertinggal jauh Bang. Iya, ada jepitan dilakukan, tapi dengan entropi bisa kabur ke bagian belakang, bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Ya, salah target ya bisa dibilang kali ini. Tabrakannya nggak berhasil connect ke arah seorang Suns, dihindarkan dengan begitu mudahnya, tapi belum selesai sampai di sana. Untuk seorang Lemon masih akan mengambil ultimate lagi berikutnya, menunggu adanya setup yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, ini dia Skylar. Lalu terlihat ada Turtle Camp, Samsung Galaxy Series udah nongol. Suns beradu pula dengan adanya 1-1 yang tepat berada di depannya. Mendadak cewek ada di area mid, bertukar posisi aja. Plus untuk kali ini dengan adanya Kiboy dari minimap mereka berusaha. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Kairi berhasil mendapat langsung ke arah Turtle. Dan ini dia adu retribution yang kita nanti-nantikan. Ini dia tuh retribution yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, tapi masih belum selesai kali ini. Beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga RK Hoshi masih berkumpul di area river terlebih dahulu. Ada Finn di sana yang terpantau, ada Kiboy juga, dan juga Skylar. Kalau kita melihat dari RK Hoshi dalam kondisi yang cukup tertekan. Plus sekarang network mereka memimpin Omawa. Onyx Esports memiliki satu ataupun beberapa advantage yang bisa dimanfaatkan hingga sekarang networknya udah mengejar loh. Ya, mengejar tapi gak terlalu jauh juga ya. Kebaliknya juga gak terlalu jauh. Karena kebaliknya tadi mereka berhasil kembalikan defisit 500 jadi plus 500. Jadi 1000 tadi. Gold gap yang bisa didapatkan dengan satu buah kontes ke arah dari Turtle. Oke, Skylar belum mendapatkan momen untuk bisa mengeluarkan crossbow tanknya. Belum ada weakness point ya. Yang memang bisa langsung dikeluarkan ataupun dipecahkan nih Nevin. Ya, ada percobaan juga yang dilakukan oleh seorang Kairi, nampaknya pengen ngedapetin ke arah purple buff Albert, tapi masih bisa diamankan dengan retribution ya. Dan ya ini akan membuat satu retribution dari seorang Kairi. Tapi di sisi tengah lihat Lemon dengan happy spin yang belum mau dikeluarkan terlebih dahulu dengan gigitan dari seorang Kupa. R7 juga sedia banget untuk memberikan satu backupan ketika Suns maju terlalu jauh. So still survive untuk kedua pemain RK Hoshi di area mid lane. Itu combo 2 marksman tadi sakit banget ya. Di item Kupa. Di item langsung ada super season lagi tadi dikeluarkan. Ih, nyeri banget dengan ada entropi pula, tapi Suns dan juga beberapa rekannya udah mulai langsung memberikan aksi jepitan, tapi Finn yang masih bertahan sejauh ini dengan ada Oli Baptiste. Ada 2 orang yang berhasil langsung diberikan efek kita, tapi ditutup lawannya langsung memberikan damage pada Kairi dalam keadaan sangat terancam. Hanya saja Kairinya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk kali ini karena ada Benedetta di bagian belakang. Albert dengan Phantom Slash dan juga damage yang begitu menyakitkan. Dikejar terus-menerus dari seorang Kairi, dan ini akan menjadi keuntungan pastinya untuk RK Hoshi menambahkan lagi pundi-pundi
ekonomi mereka. Tapi kalau kita ngomongin ke arah sana Sans kali ini juga harus tumbang dengan adanya Albert kedua kalinya. Sudahkah ini sekarang waktunya untuk Sans dan waktunya untuk perform juga diamankan oleh seorang Albert. Cuan. Yap, cuan dibalaskan di game yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Onyx di game pertama? Yes, untung berganda pastinya tadi untuk RRQ Hoshi dan mereka akan meneruskan untuk mendapatkan 1 buah Lord ini, tapi mereka harus berhati-hati karena kalau memang adu retribution harus dilakukan, itu wajib di posisi menang, tapi ternyata Onyx Esports memilih untuk mundur. Mereka tidak akan meneruskan kontes terhadap Lord tersebut. Yap, mereka memilih mundur, menunggu lagi. Cuman kalau kita lihat dari minimap, mereka kayaknya nggak mau mundur ya. Mereka mau stay dulu di area mid. Lihat dari tempo permainan aja, Ya. dengan skor seperti 3-1, kita selalu bahas. Kalau tim PH yang main 10 menit awal, ya udah, sebenarnya seperti ini. Maksimal 4 sampai dengan 5 kill point di total. Karena target mereka ke arah turret, objektif Objektif turtle. turret dan ini semua sekarang lagi dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Yes, dan kalau kita melihat juga belakang mereka yang sudah diamankan oleh seorang Boots R7 dan juga Albert mendekat ke area mid lane terlebih dahulu. Key point juga akan datang dari sisi lainnya, tapi belum ada inisiasi yang mau dibuka. Sama dari Onyx yang harus benar-benar diperhatikan juga. Begitu juga dari RRQ. Sebenarnya ya mereka punya potensinya masing-masing. Tapi untuk RRQ kali ini celah semuanya mereka mainkan. Yang ke-15 sudah ter-enhance pastinya, jadi bisa dibilang ini menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Onyx Esports 40. Yap. Dan Lord untuk kali ini sepertinya akan ada kontes yang terjadi ya. Walaupun untuk di bawah dari minimap kita lihat ada pertarungan juga antara Popes dan juga Pagito. Namun sekarang Holy Baptism yang kena ke arah 2 orang. Bahkan untuk Sans yang masih berlindung dengan stack yang terus dia kumpulkan. Agar bisa menambah lagi movement speed, attack speednya. Agar bisa memberikan damage yang sangat-sangat banyak. Tapi Popesnya udah balik lagi ke bagian tengah, ke bagian atas, ke bagian dari Lord untuk bisa membantu rekan-rekan Holy Baptism dibalas pula. Heavy speednya kena ke arah 2 orang. Tapi berhasil untuk mendorong ke arah beberapa player. Di mana rekan-rekannya berhasil terlindungi. Tapi tidak untuk Lordnya. Karena Lord berhasil harusnya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya, R7 sempat melompat ke bagian depan dengan Limonu Force, tapi kali ini masih belum cukup untuk bisa menumbangkan para pemain Onyx Esports. Tapi itu jadi zoning out yang bagus banget. RRQ Hoshi free Lord mereka berikutnya. 3 Lord kali untuk RRQ Hoshi dan kita akan melihat apakah dari Onyx Esports mereka masih punya chance untuk menahan Lord ini. Ini masih belum Lord yang evolve, jadi sebenarnya masih memungkinkan banget untuk Onyx Esports ngebalikin keadaan. Tapi mereka harus bisa mungkin mulai dengan nge-defense-nya gak di dalam base, tapi di depan dari base mereka juga. Dan dari item sendiri 1-1 dengan full item stack, Radiant Armor bahkan di-buy. Bukan Immortal, tapi itu ada Radiant Armor. Mungkin pecah dari Immortalnya dia. Yap. Hey Lordnya, udah siap untuk bertamu ini Nevin. Seperti apa lagi setup yang akan mereka keluarkan? Kenapa? Karena untuk kali ini sepertinya untuk upah harus dipanggil, harus dirubah bentukannya. Entropy udah dikeluarkan begitu banyak damage yang langsung dikirimkan ke bagian depan dan mereka belum bisa berfokus untuk bisa mendapatkan langsung dari base-nya. Kalau sekali ada 1 orang, 2 orang udah langsung dihancurkan dan sekarang base-nya terbuka dengan wing bebasnya. Bursa berhasil masuk ke dalam 1 base utama dan juga ke region SP-nya, tapi Alton memaksa keadaan dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Lemonnya free dan game yang kedua. RRQ Hoshi menyamakan kedudukan mereka lagi di Royal Derby, membawa Royal Derby memasuki ke dalam game yang ketiga. Wow. Ya, sini yang kita nantikan pastinya. Wow. Kompetisi yang sangat sengit sekali dan dipertontonkan oleh kedua tim ini, baik untuk RRQ dan juga untuk Onyx sendiri. Semua kontrol objektif di game yang kedua diamankan oleh RRQ Hoshi tadi. Iya. Mungkin terus